tersangka ini telah merekayasa dan mengkondisikan. Setelah dari saksi menjadi tersangka. Joni Plate ya. Joni Plate itu Ya gimana? tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang. Nah, korupsinya Mbak Rifana itu sangat jelas. Terkait dengan perkara BTS, kita melakukan 7 pemeriksaan orang. Kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sejak awal itu direncanakan. Apa buktinya direncanakan? Buktinya adalah Direktur Bakti itu membuat peraturan di mana mengarahkan hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memenuhi syarat sehingga bisa ikut tender dan memenangkan tender tersebut. Menteri yang kerap kali menjadi musuh warganet ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur Belt Trans Cipher Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Joni Plate merupakan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem. Baru tahu tadi di dalam, kita ikuti proses hukum, siapapun yang terkait dengan hukum, kita taat pada hukum. Saya baru ditelepon ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau, Surya. Kalau Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 Mei. Menurut Sahroni, pemanggilan itu sudah pasti akan membahas kasus yang menimpa Joni Plate. Sahroni menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun dirinya akan bertemu Surya Paloh untuk mengetahui arahan dan langkah selanjutnya. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatifnya Bapak Presiden, jadi saya ketemu Bapak Ketum dulu. Perintah Ketum apa? Nanti dengan kondisi ini Ketum pasti menyikapi dengan hal yang sama. Semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan Ketum, ujarnya. Penetapan tersangka Joni Plate apakah akan mempengaruhi Nasdem di pemilu 2024? Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini mengakuinya. Namun Nasdem akan berupaya melakukan yang terbaik agar ujian ini bisa dilalui dengan cepat. Iya, Nasdem pasrah jika menterinya itu direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memang sakti, dirinya tidak perlu repot-repot membuka aib menteri yang partainya mengkhianati, tapi takdir langsung yang bekerja untuk menendang dari partai koalisi. Elektabilitas Nasdem kini turun drastis, semua itu karena efek sebab dan akibat. Nasdem akan mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan memilukan hati yang membuat mereka melolong-lolong sampai ke tingkat langit yang ketujuh. Kekalahan itu patut dan pantas mereka terima karena tidak adanya upaya mereka untuk membangun toleransi dan pluralisme. Sejak Nasdem yang dengan jumawanya curi start mengumumkan mantan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu sebagai capres Nasdem, turbulensi dan gelombang politik pun terus terjadi secara sporadis yang menimpa partai kadrun radikal dadakan ini. Kesialan Nasdem bukan hanya itu saja. Suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-muslim pun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tak ayal lagi, penurunan suara yang drastis itu menghajar Nasdem sampai babak belur dan terkaing-kaing. Partai Nasdem belum memastikan bentuk bantuan apa yang diberikan kepada kadernya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengatakan, dirinya masih akan ke kantor DPP Partai Nasdem dan menunggu arahan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Saya baru ditelepon ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau. Jelasnya pada Rabu 17 Mei 2023 dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV. Saya tanya, apakah Nasdem akan berikan bantuan hukum untuk Joni? Ia tidak bisa memastikan secara rinci.
Seperti biasa ya, dulu Sekjen Pak Rio juga sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, tapi kita tunggu arahan ketum, imbuhnya. Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Surya Paloh akan berkomentar terkait kasus ini, ia menyebut masih menunggu arahan. Mungkin akan ngomong nanti, kita tunggu arahan beliau, tutupnya.